Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radla Pratiwi. Saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang mengkreasikan konsep tanah air atau bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang materi makna bela negara. Makna bela negara itu apa sih? Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Guna menghadapi ancaman baik yang berasal dari luar maupun dari dalam, membahayakan dan mengancam kedaulatan, baik kedaulatan di bidang ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan negara. Unsur dasar bela negara: 1. Cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Keyakinan Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban bagi bangsa dan negara. 5. Memiliki kemampuan awal bela negara. Materi kedua membahas tentang perundang-undangan yang mengatur bela negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bela negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal-pasal berikut ini. 1. Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 2. Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 3. Pasal 30 ayat 2 yang berbunyi, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 4. Pasal 30 ayat 3 yang berbunyi, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara sebagai alat bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 5. Pasal 30 ayat 4 yang berbunyi, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Undang-undang. Undang-undang yang menekankan dan mengatur sikap dan sifat bela negara sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 68 menyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pertahanan menjadi salah satu bidang yang tidak diotonomikan kepada pemerintahan daerah. Materi ketiga membahas tentang perjuangan mempertahankan NKRI. Belanda sebagai salah satu anggota sekutu yang memenangkan Perang Dunia Kedua menyatakan berhak atas Indonesia karena sebelumnya mereka menjajah Indonesia. Mereka datang dengan membentuk Netherlands Indian Civil Administration, dalam singkatannya NICA, dengan menumpang dalam AFNEI. Beberapa perlawanan terhadap Belanda antara lain sebagai berikut.
1. Insiden bendera di Surabaya bermula dari orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru pada tiang di atas Hotel Yamato. Tunjungan yang menimbulkan amarah rakyat. Kemudian mereka menyerbu hotel dan menurunkan bendera tersebut serta merobek bagian yang berwarna biru, lalu mengibarkan kembali sebagai bendera merah putih. 2. Pertempuran 5 hari di Semarang. Peristiwa ini menewaskan kurang lebih 400 orang veteran AL Jepang yang memberontak pada waktu dipindahkan ke Semarang, kemudian menyerang polisi Indonesia yang mengawal mereka. Dr. Karyadi menjadi salah satu korban sehingga namanya diabadikan menjadi nama salah satu rumah sakit di kota Semarang sampai saat 3. Pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945 diawali oleh kedatangan Brigade 29 dipimpin oleh Brigadir Malabi yang mengakibatkan kerusuhan dengan pemuda dipimpin oleh Bung Tomo karena adanya penyelewengan kepercayaan oleh sekutu. Saat perundingan, terjadi insiden Jembatan Merah dan Brigadir Malabi tewas. Pertempuran ini menumpahkan darah hampir 15.000 orang, sehingga peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan dan seluruh bangsa Indonesia oleh seluruh bangsa Indonesia. 4. Pertempuran Ambarawa diawali oleh kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigjen Bethel di Semarang untuk membebaskan tentara sekutu karena sekutu diboncengi oleh NICA dan membebaskan para tawanan Belanda secara sepihak. Maka terjadilah perlawanan dari TKR dan para pemuda. Pasukan Inggris akhirnya berdesak mundur ke Ambarawa. Pertempuran Medan Area. Pertempuran antara pemuda dan pasukan Belanda yang merupakan awal perjuangan bersenjata dan disebut Medan Area. Bentrokan antara rakyat dengan serdak Dunisa menjalar ke seluruh kota Medan, dan sekutu mengeluarkan maklumat melarang rakyat membawa senjata serta semua senjata yang ada harus diserahkan kepada sekutu. 6. Bandung Lautan Api. Pemerintah RI di Jakarta memerintahkan supaya TRI menggosongkan Bandung dengan berat hati. Sebelum keluar dari Bandung tanggal 23 Maret tahun 1946, perjuangan RI menyerang markas sekutu dan membumi hanguskan Bandung bagian selatan. Untuk mengenang peristiwa tersebut, Ismail Marzuki mengabadikannya dalam lagu Halo-Halo Bandung. Pertempuran Magarana. 1. Gusti Ngurah Rai menggalang kekuatan dan menggempur Belanda pada 18 November 1945 karena kekuatan pasukan tersebut seimbang dan persenjataan kurang lengkap. Pasukan Ngurah Rai dikalahkan dalam pertempuran Puputan di Magarana Utara, Tabanan, Bali, hingga Aigustin Ngurah Rai gugur bersama anak buahnya. 8. Perlawanan terhadap agresi militer Belanda. Agresi militer 1 dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1947 dengan menguasai daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer ini kepada PBB dan
akhirnya atas tekanan resolusi PBB tercapai gencatan senjata. 9. Perang gerilya. Perang dengan berpindah-pindah tempat dipimpin oleh Jenderal Sudirman. 9. Perang gerilya. Perang dengan berpindah-pindah tempat dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Ia bergerilya dari luar kota Yogyakarta selama 8 bulan ditempuh kurang lebih 1000 km di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tidak jarang Sudirman harus ditandu atau digendong karena dalam keadaan sakit keras. Materi keempat membahas tentang ancaman terhadap NKRI. Ancaman dari dalam negeri. 1. Masalah KKN. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak bisa bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme begitu saja. 2. Kesenjangan ekonomi masyarakat. Tidak hanya KKN saja, ancaman terhadap NKRI bisa terjadi juga akibat adanya ketidaksejahteranya di dalam masyarakat. Salah satu ancaman yang mungkin bisa membuat negara Indonesia terancam adalah kesenjangan ekonomi masyarakat Indonesia. Hal ini biasanya bisa terjadi karena adanya pemerataan pendapatan yang tidak adil antara kelompok maupun daerah. 3. Kasus narkoba. Kasus narkoba yang merajalela dan sangat sulit untuk diberantas. 4. Upaya penggantian ideologi Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sejak lama dijadikan sebagai ideologi negara. NKRI karena di dalam kelima sila itu mengandung semua cita-cita bangsa Indonesia dan juga sudah cocok dengan karakter kepribadian bangsa kita. Maklar atau pergulingan pemerintah. Ancaman untuk NKRI yang kelima adalah percobaan penggulingan pemerintah dan juga maklar. Percobaan penggulingan pemerintah di Indonesia bisa menjadi salah satu ancaman yang berasal dari dalam negeri karena bisa menimbulkan kerusuhan ancaman lainnya. 6. Ancaman bidang politik. Bidang politik di Indonesia yang dilakukan secara demokratis dengan harapan cita-cita bangsa Indonesia bisa tercapai dengan setiap individunya mencapai kesejahteraannya. 7. Persoalan daerah. Persoalan ini bisa saja muncul dari pemikiran untuk memperluas daerah otonomi khusus dengan alasan yang khusus juga. 8. Pemberontakan. Pemberontakan ini bisa terjadi di berbagai daerah yang ada di dalam Indonesia yang bisa menuntut beberapa hal yang mereka inginkan. Jika tidak segera diatasi dengan baik, pemberontakan ini bisa mengancam Indonesia. 9. Isu SARA. Ada beberapa kelompok masyarakat tertentu yang mempermasalahkan adanya keanekaragaman di Indonesia dan kurang ada rasa toleransi dari mereka sehingga terkadang beberapa ras dan juga agama yang menjadi minoritas pun dikucilkan. Ancaman dari luar negeri. 1. Ancaman sosial budaya. Contoh ancaman tersebut NKRI yang berasal dari luar negeri. Yang pertama adalah ancaman sosial budaya. Ancaman sosial budaya yang datang dari luar negeri adalah misalnya saja ancaman dari propaganda, peredaran narkoba, film porno, disinformasi yang bisa menghancurkan moral dan bangsa Indonesia. Hal ini sangatlah berbahaya karena bisa mengancam para generasi muda Indonesia dan menghambat perkembangan bangsa Indonesia. 2. Ancaman pertahanan. Ancaman itu antara lain pelanggaran wilayah, misalnya dari kapal. Selain itu juga bisa pelanggaran wilayah pesawat militer dari negara lain, kejahatan internasional, dan juga masalah terorisme yang mengkhawatirkan NKRI. 3. Perebutan kebudayaan Indonesia.
Seperti yang semua kita ketahui, jika Indonesia memiliki banyak sekali kebudayaan. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan budaya, yang membuat Indonesia menjadi kaya akan budaya, karena budaya yang unik dan mungkin tidak bisa ditemukan di berbagai negara lain. Karena unik dan khas, tak jarang ada negara lain yang mengakui kebudayaan Indonesia sebagai kebudayaannya. 4. Ancaman pada bidang politik. Ancaman yang keempat adalah bidang politik. Ancaman dari luar negeri juga bisa datang dari bidang politik ya. Biasanya negara lain akan ikut campur dalam urusan dalam negeri bangsa Indonesia, seperti misalnya urusan hak asasi manusia, pemilihan umum, dan juga hukum. Materi kelima membahas tentang upaya mengisi dan mempertahankan NKRI. Cinta tanah air. Cinta tanah air artinya berbakti kepada negara dan bersedia berkorban membela negara. Cinta tanah air menjadi sikap penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Cinta tanah air tercermin dari perilaku melestarikan budaya bangsa, bangga dengan membeli produk dalam negeri, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mengikuti segala kegiatan saat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus, membina persatuan dan kesatuan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Kemajemukan bangsa Indonesia mampu membangun kesatuan bangsa yang kokoh. Prinsip dari persatuan dan kesatuan di Indonesia yaitu menjadi salah satu atau tunggal yang menuntut keterpaduan dari kemajemukan bangsa Indonesia. Sikap membina persatuan dan kesatuan, menolong siapa saja tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan, berteman dengan siapa saja karena kita semua itu sama, mengikuti kegiatan di lingkungan masyarakat maupun sekolah, misalnya gotong royong, rela berkorban, bersedia dengan senang hati, ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan, bersedia memberikan segala sesuatu yang dimiliki untuk kepentingan bangsa dan negara. Warga negara Indonesia menurut situs resmi Kementerian Luar Negeri, peraturan di Indonesia mengenai kewarganegaraan sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Undang-undang tersebut mengganti Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tata negara Republik Indonesia. Materi ke-6 menjelaskan tentang perwujudan bela negara dalam berbagai aspek kehidupan. Partisipasi masyarakat dalam upaya pembelaan negara dapat dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan, baik bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan sesuai dengan bidang profesinya masing-masing. Wujud partisipasi warga negara dalam membela negara di bidang ideologi misalnya saling menghormati dan mencintai antar sesama manusia dengan selalu melakukan kegiatan kemanusiaan, menempatkan persatuan dan kesatuan dengan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Wujud partisipasi warga negara dalam membela negara di bidang politik dan hukum adalah 1. Menyampaikan aspirasi secara lisan ataupun tertulis dilakukan dengan sopan. 2. Bersikap kritis terhadap segala permasalahan. 3. Memberikan saran atau usul kepada pihak-pihak yang berwenang. 4. Tidak melakukan perbuatan curang atau politik uang, money politik dalam pencapaian suatu tujuan.
Dalam bidang ekonomi, setiap warga negara dituntut untuk dapat meningkatkan taraf kehidupannya yang lebih baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonominya dengan 1. Bekerja mencari nafkah. 2. Melakukan transaksi jual beli sesuai dengan kesepakatan bersama dan ketentuan yang berlaku. 3. Mengembangkan usaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing, sehingga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan devisa bagi negara. Sosial budaya mempererat hubungan baik antar warga negara dengan mengembangkan sikap toleransi antar suku, bangsa, agama, ras, dan antar golongan. 2. Memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam, mengalami kemiskinan, anak-anak jalanan, orang-orang cacat, orang-orang lanjut usia atau jompo. Pertahanan dan keamanan. 1. Melakukan kegiatan sistem keamanan lingkungan Siskamling di wilayahnya masing-masing. 2. Pendidikan pendahuluan membela negara PPBN dapat diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan di sekolah ataupun di luar sekolah.